Manusia itu sepanjang berkehidupan, itu belum tentu bisa menunaikan semua perintahnya. Karena yang dituntut dari kita adalah sekemampuan kita sampai kita wafat. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ya, sekali-kali tidak ada manusia itu, belum sampai manusia itu dapat memenuhi seluruh apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan. Dan baiknya Allah, sayangnya Allah kepada kita, perintah itu diikat dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Yang tidak menuntut sempurna, tapi menuntut kesungguhan kita dalam menunaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wus'ah itu yang perlu kita optimalkan. Tidaklah Allah memberikan kepada kita tugas, amanah berkehidupan, apapun itu jenisnya, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Tugas kita mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyempurnakan titipan Allah itu. Misal, saya pernah contohkan dari tubuh kita sendiri. Allah titipkan mata. Nah, apa fungsi mata ini? Nah, mata digunakan untuk melihat. Itu normalnya, umumnya. Tapi keinginan Allahnya apa yang dilihat itu? Ternyata yang dilihat itu harus yang baik. Baik, maka jaga mata ini sampai amanat pada mata ini selesai. Untuk melihat yang baik saja. Nah, inilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan untuk dibawa pulang menghadap Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Demikian Allah menyampaikan di Quran surat Al-Isra ayat 36 itu. Wala taqfu ma laysa maka bihi ilm. Inna sam'a, ya, sungguh pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan, fungsinya yang disebutkan. Ya, Allah tidak mengatakan innal udhuna wal ainain, ya, sungguh telinga dan mata, yang disebutkan fungsinya, pendengaran. Jadi setiap yang punya telinga digunakan untuk mendengar apa telinga itu. Setiap yang punya mata digunakan untuk melihat apa mata itu. Nah, perintah Allah yang melekat pada mata apa? Maka keluarkan ayat-ayat tentang mata. Ada dalam Al-Quran. Jadi nanti ada fungsi yang terkait dengan fungsi fisik. Ya, dokter mengobati yang fisik saja. Mata mulai kurang jelas dalam memandang. Ya, secara fisik mungkin dia akan diobati. Gunakan kacamata, ada yang sekarang pakai lasik dan sebagainya. Jelas lagi kelihatannya. Tapi yang jelas ini digunakan melihat apa? Apakah taat? Apakah maksiat? Nah, sekarang selama hidup diamanahkan mata, sebelum mata ini fungsinya berkurang dan hilang. Dipakai apa? Nah, ayat ini mengingatkan kita, mungkin selama hidup, ya, sekian sampai hari ini, tidak semua perjalanan hidup kita itu menggunakan mata berfungsi benar. Kadang melihat yang salah, walaupun tidak disengaja, atau banyak sengajanya dibanding tidak sengajanya gitu ya. Atau tidak sengaja tapi terus dilihat gitu kan. Misal gitu. Bisa jadi. Ya, tapi karena di dalamnya ada Rahman dan Rahim Allah, disitulah kita bersyukur punya Tuhan Allah. Ya, Rahman itu sifat kasih yang dalam, yang menjadikan rahmat Allah menaungi setiap kesalahan untuk dihapuskan dan diampuni. Sepanjang kita sadar ingin memperbaiki. Ini mata pernah salah lihat misalnya. Ya. Lalu kemudian kita sadar ini salah, ingin diperbaiki. Ya, kita minta petunjuk Allah, nangis keluar tuh. Berdasarkan tetesan air mata yang keluar, ya, kotoran, dosa-dosa mengalir juga, tenang, mata ini melihat yang baik lagi. Dengan kesadaran itu, nanti yang jeleknya hilang, yang kebaikannya menutupi, nah yang menutupi itu menggugurkan dosa-dosa yang jelek yang sebelumnya. Ini yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dan menggugurkan yang jelek-jelek yang sebelumnya. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang hadis singkat di Al-Arba'in itu kan ada 42 hadis ya. Itu ada hadis nomor 18 itu. Itu di antara tafsir nanti surah yang ke-11. Surah apa itu? Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas
sayyi'at. Jadi setiap fungsi tubuh ini jika sudah menjadi baik sesuai dengan ketentuan Allah, maka yang jeleknya akan hilang. Nah, ketika yang jelek hilang, berubah baik, sisa kebaikan itu menggugurkan yang buruk yang sebelumnya. Apa fungsinya mulut misalnya? Nanti keluarkan Bu ayat tentang mulut di Quran. Ada ayat